wacana pemindahan ibu kota ini juga dilakukan oleh penjajah Belanda. Kalau Belanda waktu itu merencanakan pemindahannya ke kota Bandung. Pada tahun 1957, Bung Karno juga sempat meletakkan batu pertama di Palangkaraya, memancangkan tugu sebagai bentuk simbolisasi pembangunan ibu kota baru itu. Kalau Soeharto mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jawa Barat, di daerah Jonggol, yang berjarak sekitar 50 km dari Jakarta. Di era SBY, wacana pemindahan ibu kota kembali disampaikan. SBY sempat 2 kali mewacanakan. Jumlah penduduk Indonesia 56%-nya berada di Jawa. Ada 3-6 presiden yang harus melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru ini. Banyak pihak yang menentang pembangunan IKN ini. Tetapi rupanya pemerintah Jokowi tetap saja tegak lurus dan tegas akan melanjutkan rencana pembangunan IKN ini. Wacana pemindahan ibu kota negara bukan muncul sejak zaman Jokowi saja. Pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Bung Karno pemerintah. Bung Karno sempat ingin memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta, tetapi batal karena pertimbangan keamanan. Lalu di zaman Bung Karno juga muncul wacana dipindahkan ke Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya. Di daerah ini dipilih selain pertimbangan bebas gempa, juga mengubah dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Selain kota Palangkaraya sebagai salah satu pilihan, kota Samarinda juga dipilih sebagai salah satu alternatif lainnya. Pada tahun 1957, Bung Karno juga sempat meletakkan batu pertama di Palangkaraya, memancangkan tugu sebagai bentuk simbolisasi pembangunan ibu kota baru itu. Mengapa rencana pemindahan ibu kota oleh Bung Karno gagal? Menurut sejarawan Aswi Marwan Adam, karena dana pemindahan ibu kota dipergunakan untuk multi-event olahraga Asian Games pada tahun 1962. Sampai akhirnya pemerintahan Soekarno jatuh. Dan ternyata wacana pemindahan ibu kota ini juga dilakukan oleh penjajah Belanda. Kalau Belanda waktu itu merencanakan pemindahannya ke kota Bandung. Belanda bahkan sempat membuat jalur kereta api dari Jakarta ke Bandung. Tetapi cita-cita Belanda ini juga gagal karena dananya dioper untuk biaya pertahanan militer menghadapi serangan Jepang. Lalu di era Soeharto, rencana pemindahan ibu kota juga digulirkan. Soeharto beda dengan Bung Karno. Kalau Soeharto mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jawa Barat, di daerah Jonggol, yang berjarak sekitar 50 km dari Jakarta. Mengapa Soeharto juga gagal atau batal memindahkan ibu kota? Menurut Jokowi, karena Soeharto keburu lengser. Jokowi memastikan alasannya, saat menjelang lengser Soeharto sudah menerbitkan keputusan Presiden nomor 1 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Ini bibit pembuatan pemindahan ibu kota baru. Kita tahu pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter dan mengakibatkan Soeharto dilengserkan oleh mahasiswa pada Mei 1998. Nah, selanjutnya di era SBY, wacana pemindahan ibu kota kembali disampaikan. SBY sempat 2 kali mewacanakan. Pertama pada tahun 2010 atas pertimbangan kemacetan yang sering terjadi di Jakarta. Namun dalam wacana ini SBY mengatakan ibu kota tetap berada di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. SBY meniru seperti Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahannya ada di Putrajaya. Kini Jokowi kembali menggulirkan wacana itu. Pemindahan ibu kota sama yang diwacanakan dengan Soekarno, sama persis, yaitu di Kalimantan Tengah. Alasannya juga serupa dengan Bung Karno, supaya tidak Jawa sentris. Daerah Kalimantan bebas gempa dan ada pemerataan populasi. Karena kita tahu jumlah penduduk Indonesia 56%-nya berada di Jawa. Pemindahan ibu kota ini ditetapkan Jokowi di rapat terbatas pada bulan April 2019 sebelum pandemi COVID terjadi. Lalu pemerintah dan DPR gerak cepat menyambut
hanya dalam waktu 42 hari Undang-Undang IKN, Ibu Kota Nusantara, disahkan oleh DPR. Dan pengesahan sebagai undang-undang yang super cepat ini pasti menimbulkan banyak kecurigaan. Meskipun pembiayaan terbagi 3 klaster, yaitu dari dana APBN sebesar 19,2%, dari KBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 54,6%, dan kekurangannya ditutup dari sektor swasta sebesar 26,2%. Dan pembangunan itu juga terbagi 5 tahap. Tahap pertama tahun 2022 sampai 2024. Tahap selanjutnya terbagi di tahun 2025 sampai 2045. Ini dapat diartikan total pembiayaan sebesar 466 triliun dibagi lagi dalam 5 tahapan sampai dengan tahun 2045. Melalui pembagian tahapan ini seharusnya dari sisi pembiayaan akan lebih ringan. Setidaknya bebannya tidak diletakkan pada seorang presiden saja, tetapi juga dibebankan ke presiden selanjutnya, yaitu pengganti Jokowi. Mungkin ada 3-6 presiden yang harus melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru ini. Keputusan Jokowi dan DPR sudah pasti tidak lancar-lancar saja. Tidak mulus-mulus saja. Banyak pihak yang menentang pembangunan IKN ini. Alasannya secara umum adalah dunia baru terlepas dari pandemi COVID. Juga krisis dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berkepanjangan. Kekhawatiran masyarakat pembangunan IKN akan mengalami pembengkakan seperti yang terjadi di pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Juga yang saat ini terjadi, pemerintah baru saja menaikkan harga BBM. Meskipun kebijakan menaikkan harga BBM ini mengubah skema subsidi yang semula digelontorkan di BBM yang indikasinya oleh pemerintah yang menikmati subsidi BBM lebih banyak oleh masyarakat golongan atas, sekarang skemanya diubah. Subsidi dipindahkan ke BSU, yaitu bantuan subsidi upah bagi masyarakat atau bagi karyawan yang berpenghasilan 3,5 juta ke bawah. Dalam bentuk subsidi lain seperti BLT dan lain-lain yang saat ini masih dilakukan oleh Jokowi. Tetapi rupanya pemerintah Jokowi tetap saja tegak lurus dan tegas akan melanjutkan rencana pembangunan IKN ini. Tidak ada perubahan, semuanya tetap akan dijalankan. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini sampai tuntas.